Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia masih dengan topik yang sama, yaitu teks deskripsi. Sebelumnya, bagaimana semuanya di rumah anak-anakku? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kalian dalam mengikuti pembelajaran ini diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, materi hari ini adalah menentukan isi teks deskripsi yang didengar atau dibaca. Tapi sebelum kita menentukan isi teks deskripsi, Ibu ingin mengupas dulu materi kemarin, ya. Apa sih teks deskripsi itu? Betul sekali. Ya. Nah, iya. Jadi, teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan satu objek yang akan ditulis oleh si penulis. Betul. Apa contohnya? Ya. Betul. Ada lagi? Pinter. Ya. Jadi contohnya bisa tempat pariwisata, bisa nama orang, tempat bersejarah, atau bahkan nama hewan. Ya. Nah, itu sekilas tentang definisi teks deskripsi. Baik, kita ke materinya, yaitu menentukan isi teks deskripsi dari suatu objek yang didengar atau dibaca. Ya. Tujuannya di sini melalui pengamatan terhadap teks deskripsi, peserta didik dapat menentukan isi, gagasan, dan kesan yang penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam berkelompok. Ya. Berikutnya, sebelum kita menentukan teks deskripsi atau isi teksnya, kita mengetahui dulu langkah-langkah menentukan isi teksnya. Yang pertama itu ada gagasan utama. Yang kedua ada gagasan pendukung. Apa sih gagasan utama? Iya, pinter. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah ide dasar atau sebagian inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembang sebuah paragraf. Sekarang apa itu yang disebut dengan gagasan pendukung? Ya, betul sekali jawabannya. Gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pendukung dalam satu paragraf dapat lebih dari satu gagasan. Sedangkan gagasan utama hanya satu dalam satu paragraf. Jadi kalau gagasan utama itu adanya di dalam satu paragraf, yaitu diakhiri dengan tanda titik. Ya. Contoh, Ibu akan bacakan sebuah paragraf. Ya. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berposter sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat
dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya yang hitam tajam dengan alis tebal, sepintas ayahku seperti orang India. Coba dari paragraf tersebut, coba kalian tentukan di mana gagasan utamanya. Betul. Ada lagi? Iya, pinter. Ternyata anak-anak ibu selama pembelajaran di rumah pinter-pinter ya. Ya, jadi gagasan utamanya ada pada paragraf pertama, yaitu ayahku bernama Abu Salman, ayahku berposter sedang, berumur sekitar 54 tahun. Ya. Nah, itu gagasan utamanya. Nah, bagaimana gagasan pendukungnya yang mana? Atau gagasan penjelasnya? Iya, pinter. Gagasan pendukungnya ada pada kalimat kedua. Rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Sampai ke seperti orang India. Itu adalah gagasan pendukung. Sudah jelas ya? Jadi untuk menentukan gagasan utama itu kita harus tahu inti dari pembahasan yang tertulis dalam sebuah paragraf. Iya. Nah, berikutnya. Nah, ini ada sebuah wacana. Nanti kita menentukan apa sih isi wacana yang ada dalam teks tersebut. Yuk. Ayah panutanku. Itu judulnya ya. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berposter sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayahku tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya yang hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Nah, itu ada sebuah teks deskripsi. Coba. Apa sih isi teks deskripsi di atas tersebut? Iya, apa isinya? Ah, pinter. Ada lagi? Bagus. Hebat. Jadi, isi dari teks itu menceritakan tentang ayah. Menceritakan tentang ciri-ciri dari ayah tersebut, ya. Menceritakan ciri dari ayah tersebut isi teksnya. Jelas ya? Iya. Kemudian, nah, ibu akan memberikan tugas.
yang harus dikerjakan. Bacalah teks deskripsi yang berjudul Pesona Pantai Senggigi yang ada dalam buku paketmu halaman 12 sampai halaman 13. Kemudian pahami teks tersebut setelah kamu baca. Setelah itu kamu menjawab pertanyaan yang ada di GCR nanti. Ya, itu ada 4 soalnya. Apa yang dibicarakan pada teks yang kamu baca? Nah, apa sih teks yang ada di dalam Pantai Senggigi? Menceritakan apa? Nah, di situ kamu kerjakan. Kemudian keindahan bagian mana saja yang ada dari Pantai Senggigi yang harus dipaparkan? Nah, kamu kerjakan nanti. Kemudian apa tujuan penulis menampilkan teks di atas dan bagaimana penulis menggambarkan keindahan Pantai Senggigi tersebut? Berikan alasannya. Kamu bisa mengerjakan di buku latihan kamu, ya. Kemudian kamu kirim ke GCR ini. Seperti biasa, untuk laporan di akhirnya nanti kamu juga harus menuliskan di kertas HVS, ya, kertas HVS berwarna yang nanti akan diserahkan di akhir bulan Agustus. Seperti biasa ya, paham? Iya, insya Allah anak-anak ibu di rumah bisa mengerjakannya dengan baik. Ingat, jangan tidak dikumpulkan. Walaupun kamu belajar di rumah, tapi tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, paham? Iya. Ya, demikian materi hari ini tentang menentukan isi teks deskripsi. Minggu depan kita akan bertemu kembali masih sama dengan teks deskripsi. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya, anak-anak ibu, selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah sehingga dapat mengikuti pembelajaran secara online ini. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 bisa.